Halo teman-teman, selamat datang di seminar online Company Update PTBA. Perkenalkan, saya Katrina, analis emisi sekuritas yang akan menjadi host pada acara kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berkumpul dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan sektor batubara. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu ya, sekarang emiten-emiten dari sektor batubara memang sedang menguat, di mana hal ini didukung oleh penguatan dari harga komoditas batubara yang kemarin sempat menyentuh 80 US dollar per ton maksudnya. Didukung juga oleh economic recovery dari China dan peningkatan permintaan atas musim dingin. Nah, ditambah lagi juga dengan isu domestik mengenai Omnibus Law seperti yang akan menjadi opportunity dan risk bagi penambang. Nah, hari ini kami telah mengundang emiten PTBA yang sekarang sedang booming dengan isu gasifikasinya, yang emiten ini mengolah batu bara menjadi gas yang akan digunakan untuk menggantikan LPG. Nah, telah hadir bersama kami Ibu Vino Rizka sebagai Investor Relation Manager dari PTBA yang akan memberikan pemaparan mengenai performa dari PTBA. Nah, untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya bisa langsung di kolom chat dan nanti akan ada sesi Q&A setelah pemaparan dimulai. Saya persilakan untuk Ibu Vino Rizka bisa memulai untuk pemaparannya. Terima kasih Mbak Kathy dan Bapak Ibu sekalian. Sedikit view dari performance kami selama 9 bulan di 2020 yang sebelumnya sudah kami sampaikan di rilis juga sekitar bulan November, tapi mungkin kita coba sampaikan lagi di sini. Berikut Bapak Ibu gambaran sedikit tentang bukit asam. Jadi kami dimiliki oleh Inalum, sebagian besar sekitar 65,93% saham kami. Dan berikut beberapa subsidiari kami, ada sekitar 21 secara total, baik di mining, trading, power, logistik, gas, maupun investment, dan others. Nah, untuk berikutnya, key milestone kami, jadi dari Bukit Asam sendiri sudah ada sejak 1876, kami mulai dari Ombilin, yang kemudian berlanjut ke Tanjung Enim. Tanjung Enim sendiri mulai 1919 dan tahun lalu sudah genap 100 tahun. Kemudian kami mulai listing sekitar tahun 2002 dan kami bergabung dengan holding di tahun 2017. Berikut kinerja kami dibandingkan dengan peers, baik dari produk produksi maupun dari EBITDA serta stripping ratio. Dari produksi kita termasuk yang keempat ya, tertinggi setelah Adaro, Indika, dan Bayan. Sedangkan dari sisi growth untuk production kami itu nomor 2 setelah Bayan. Serta untuk EBITDA margin kami, untuk ini data tahun lalu ya Bapak Ibu, untuk EBITDA margin kami 29% dan itu kedua setelah Adaro. Untuk stripping ratio kami di 4,6 di tahun lalu dan termasuk yang terendah. Dan berikut sedikit gambaran jika dibandingkan dengan peers untuk gross profit margin kami, operating profit margin, serta net profit margin. Nah, stop Pak Rifai. Berikut performance highlight kami untuk pencapaian 9 bulan selama tahun 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi penjualan, produksi, bahkan revenue kami seperti halnya produsen batubara yang lainnya terdampak oleh kondisi COVID-19. Namun kami masih mampu membukukan profit 1,7 triliun hingga 9 bulan dan kami harapkan dengan membaiknya kondisi di 4 quarter khususnya harga batubara, jadi kami harapkan dari net profit ini cukup meningkat lebih tinggi lagi. Sementara dari stripping ratio kami masih bisa maintain di stripping ratio yang rendah dan sesuai dengan target kami di 4,3 untuk full year.
Berikut gambaran untuk production, sales, railway, stripping ratio yang seperti tadi kami sampaikan di depan, kemudian weighted average selling price. Untuk stripping ratio, sesuai target kami untuk full year 2020 ada di 4,3, di 9 bulan 2020 4,4, dibandingkan tahun lalu kita lebih rendah, sekitar 4,6 di tahun lalu. Kemudian dari sisi weighted average selling price, kami mengalami penurunan sesuai dengan dampak akibat adanya penurunan harga batubara di tahun ini, sehingga dari harga rata-rata yang sebelumnya sekitar 700-an ribu per tonnya menjadi sekitar 680 ribu per ton. Lanjut Mas Pak. Dan berikut untuk key performance highlight kami dari sisi revenue dan growth, kemudian gross profit margin, net profit margin, serta operating profit margin. Semuanya mengalami penurunan, namun yang menjadi catatan untuk kami, untuk net profit margin selama 9 bulan di tahun ini masih mencapai 13,5, masih di atas 10%. Dan ini cukup baik, dan kami optimis hingga full year lebih tinggi lagi. Dan berikut untuk penjualan kami. Jadi penjualan kami mayoritas untuk domestik sekitar 57%. Market kami ada di domestik sebagian besar, dan untuk ekspor kami masuk ke India, Taiwan, Hong Kong. India ini masih yang terbesar. Sedangkan China hingga 9 month 2020 hanya sekitar 2%. Dari sisi cost breakdown kami, cost kami yang major ada di cost railway. Coal railway, kemudian yang kedua di mining services, baru diikuti dengan yang lainnya. Coal railway sendiri sekitar 31%, sementara mining service 20%. Untuk cash cost kami di 2020 9 month lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai dengan strategi kami, salah satu strategi manajemen kami, sehingga mampu menurunkan sekitar 3% cash cost year on year. Dan berikut sedikit update terkait proyek kami. Jadi kami ada proyek untuk railway. Sebagaimana diketahui, lokasi kami ada di Tanjung Enim yang berjarak sekitar 160 km jika dari Kertapati Palembang, serta sekitar 409 km dari Tarahan Lampung. Jadi kami melakukan beberapa upaya untuk melakukan peningkatan railway capacity. Untuk yang existing, di sini ada 2 proyek kami, yaitu di Kertapati dan di Tarahan. Untuk Kertapati sekitar 7 million ton per tahun, dan kita harapkan bisa selesai di tahun depan. Kemudian untuk yang Tarahan sekitar 25 juta ton, dan akan selesai di second quarter 2021. Selain itu ada 2 yang baru, di sini ada Newport and Railway Project. Yang satu lokasinya di Keramasan tidak jauh dari Palembang, dengan kapasitas sekitar 20 juta ton dan diharapkan selesai di tahun 2024. Kemudian yang kedua ada di Tarahan 2 dengan kapasitas yang sama, yaitu 20 juta ton dan diharapkan akan selesai di second quarter 2025. Dengan total proyek ini, dengan semua proyek ini, total kapasitas kami nantinya di tahun 2025 sekitar 72 juta ton. Ini sama dengan sebelumnya. Nah, ini salah satu proyek kami untuk yang Sumsel 8. Sumsel 8 kami melalui subsidiari kami, yaitu Hadian Bukit Asam Power. Di sini akan mulai COD sekitar tahun 2021-2022 dengan coal consumption sekitar 5 juta ton per tahun. Dengan kapasitas 2 kali 620 MW. Ada satu lagi untuk solar, rooftop solar bekerja sama dengan AP2, Angkasa Pura II. Ini sudah selesai di tahun ini.
dengan ya sesuai dengan informasi investmentnya sekitar 194.000 US dollar. Dan berikut yang terbaru untuk gasifikasi. Jadi ini kami bekerja sama dengan Pertamina serta Air Product. Kami kerjasama ini menghasilkan 1,4 million ton DME. Untuk coal consumption sendiri sekitar 6 juta ton. Diharapkan akan selesai dalam waktu dekat. Sebagaimana informasi kami sebelumnya, di bulan lalu dari manajemen kami ada mengeluarkan rilis yang sudah tahap finalisasi dan diharapkan selesai di akhir bulan lalu, namun karena ada 1-2 hal dan kami masih dalam tahap finalisasi, diharapkan dalam waktu dekat akan segera terselesaikan. Dan berikut untuk financial strength dan high dividend payout ratio. Sebagaimana yang sudah kita semua ketahui, untuk dividend payout ratio kami di tahun lalu mencapai 90%, dan ini menjadi andalan kami untuk Bapak Ibu untuk diketahui, karena sebelumnya sekitar 2017 hingga 2018 dividen payout ratio kami hanya sekitar 75%, bahkan lebih rendah untuk tahun-tahun sebelumnya. Namun di tahun lalu dividen payout ratio kami mencapai 90%. Untuk tahun ini kita sedang menunggu nanti keputusannya ada di RUPS di tahun depan. Ya, mungkin dari kami hanya itu untuk presentasinya, bisa dilanjut dengan Q&A. Tapi sebelumnya mungkin kami bisa ingin melihatkan proyek Sumsel 8, view-nya seperti apa yang terupdate. Ini Bapak Ibu sedikit gambaran untuk Sumsel 8, salah satu proyek andalan kami yang hingga per September untuk progresnya sudah mencapai lebih dari 50%. Lokasinya ada di Tanjung Enim. Mungkin itu saja dari kami dan bisa dilanjut Mbak Ketty dengan Q&A. Ya, terima kasih Ibu Vivi atas pemaparannya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran, pengen tahu lebih lanjut untuk dari performa PTBA dan outlook-nya ke depan, mungkin bisa drop pertanyaannya di kolom chat. Nah, sebelumnya mungkin saya akan tanya-tanya dulu ya Bu sedikit mengenai yang tadi telah Ibu presentasikan. Nah, misalkan tadi saya lihat untuk hingga performa di 9M-nya, kayaknya tuh inline, bahkan mungkin lebih ya Bu dengan targetnya ya, jadi sudah lebih tinggi gitu untuk performa di 9M-nya gitu ya Bu. Nah, apakah gimana outlook yang untuk Fortune-nya, apa lebih optimis atau gimana Bu? Kalau untuk 4 quarter-nya kami lebih optimis Mbak Ketty dengan mempertimbangkan harga batu bara yang ya seperti diketahui yang dan tadi sudah disampaikan Mbak Ketty juga mulai meningkat ya. Bahkan cukup tinggi dan di luar ekspektasi kami sebenarnya. Ya, jadi ya kami harapannya dengan harga batu bara yang terus meningkat, otomatis revenue kami yang sudah terbukukan 1, triliun per 9 month akan terus meningkat. Nah, seperti itu. Untuk kalau misalkan kita lihat juga dari penguatan kurs rupiah, itu nanti akan berdampak nggak Bu untuk revenue-nya juga? Kalau revenue pasti terdampak Mbak, karena seperti diketahui kan kita 57% sales kita ke domestik dan selebihnya ke ekspor ya, dan market ekspor pastinya akan terdampak dengan kurs. Cuma pasti masih lebih diuntungkan dari peningkatan harganya ya Bu ya? Iya, itu pasti. Dan maksudnya kita lihat juga biarpun masa-masa pandemi gini, kita lihat juga ternyata PTBA masih bisa lebih efisien ya dengan penurunan tadi stripping ratio-nya dan cash cost-nya gitu ya. Ternyata kinerjanya malah membaik kita lihat begitu. Iya. Nah, memang dari sisi efisiensi ini salah satu strategi dari manajemen kami Mbak untuk melakukan optimalisasi desain tambang, termasuk salah satunya menekan stripping ratio. Proyeksi kami, bukan proyeksi, estimasi kami sih di tahun 2020 sih mencapai 4,3 untuk stripping ratio. Full year ya. Nah, Bu, kalau misalkan aku boleh tanya nih tentang gasifikasi, kalau misalkan kita baca-baca ya dari pemberitaannya,
kan memang skemanya untuk di tahun pertama PTBA beroperasi sebagai supplier coal-nya nih. Nah, tapi untuk di second year-nya kan memang PTBA nanti akan diberi opsi ya untuk kepemilikan. Nah, kalau misalkan boleh tahu, kira-kira nanti akan berapa persen, terus berapa besar gitu dampaknya terhadap pertumbuhan bisnisnya, Bu, untuk kedepannya? Kalau untuk berapa persennya ini juga masih finalisasi Mbak Keti dan Bapak Ibu sekalian. Memang COD plus 1 tahun kita ada kesempatan untuk 40%. 40% ini Pertamina dan PTBA ya. Jadi kedua pihak ini 40%, hanya saja porsinya berapa persen PTBA, berapa persen Pertamina yang itu belum bisa kami informasikan. Berarti nanti akan lebih berdampaknya ke bottom line-nya ya Bu ya, untuk di tahun 2025 begitu. Ya. Berarti kalau misalkan boleh tahu nanti kan 2024 mulai beroperasi ya Bu. Nah, dengan bertambahnya tadi kan memang ada penambahan 72 juta ton ya untuk batu baranya. Nah, itu akan dari porsi gasifikasinya ini kira-kira berkontribusi berapa ya dari produksinya? Kalau 72 juta ton tadi untuk anggotanya Mbak Keti. Kalau sementara gasifikasi dan sub-8 ini kan di bulu tambang ya, jadi tidak memerlukan transportasi. Nah, kalau misalkan dari produksinya kira-kira berapa persen ya Bu yang nanti akan dikontribusikan untuk gasifikasi? Kalau untuk hingga 2024 kita sekitar 2025 sekitar 15% itu untuk yang coal fire power plant ya Mbak. Kalau untuk yang gasifikasi mungkin tinggal dikalkulasikan aja karena sekitar 6 juta ton per tahun coal consumption. Berarti untuk nanti harganya lebih berdasarkan perjanjian ya Bu ya, bukan berarti nggak mengikuti begitu harga pasar begitu kan ya? Nah ini susah ini menjawabnya Mbak, karena belum final memang kalau untuk gasifikasi ya. Tapi positif lah ya Bu outlook-nya untuk gasifikasi begitu ya? Ya, kami sih positif. Nah, kalau misalkan dari domestik sendiri kemarin kan ada dicetuskan untuk Omnibus Law nih Bu, dan memang ada beberapa juga yang kesannya jadi positif negatif pro kontra gitu ya untuk emiten tambang. Nah, salah satunya itu kan yang royalti 0%. Nah, kita juga lihat ternyata kan PTBA juga nggak cuma untuk ekspor aja, tapi juga ada untuk PLTU, ada untuk pengolahan briket dan lain-lain. Nah, itu kira-kira kan akan mendapat royalti begitu ya, Bu? Nah, itu seberapa positif gitu dampaknya untuk PTBA dari royalti 0% ini? Oke, kalau terkait royalti, Mbak, di sini hanya terdampak untuk gasifikasi sejauh ini ya. Jadi selain itu kami masih perhitungan royaltinya masih seperti biasanya. Jadi yang terdampak dengan aturan hanya untuk gasifikasi. Sementara PLTU Hulu Tambang ini masih belum ada keputusan lebih lanjut ya dari pemerintah ya. Ini masuk kategori apa enggak. Jadi sejauh ini hanya gasifikasi dan karena construction juga baru mulai tahun depan dan diharapkan selesai di second quarter 2024, jadi so far masih seperti biasa sih untuk royalti. Jadi yang dihitung perhitungan untuk hilirnya itu hanya gasifikasi ya Bu ya dari pemerintah? So far yang jelas hanya hilirisasi, baru hilirisasi. Baik. Lalu kalau misalkan untuk dari Omnibus Law sendiri kemarin selain royalti itu juga kan ada pengenaan PPN. Nah itu kira-kira bagaimana Bu untuk dampaknya terhadap PTBA? Ya, kalau PPN di sini, PTBA kan selama ini untuk penjualannya tidak dikenakan PPN keluaran. Jadi atas PPN masukan semuanya dibiayakan. Dengan adanya aturan baru ini, untuk PPN masukan yang sebelumnya dibiayakan itu bisa dikreditkan dengan PPN keluaran nantinya. Jadi otomatis memberikan dampak positif ke kami. Dari sisi cost kami juga akan mengalami penurunan. Kemudian dari sisi pajak keluaran kami juga bisa terkreditkan. Malah berdampak positif gitu ya, Bu? Ya, positif di kami. Karena kan kita kemarin menangkapnya kan karena memang belum ada turunan dari undang-undang, kita kira kan akan burden sharing gitu, malah jatuhnya menjadi burden atau tambahan cost gitu, jadi akan memangkas di bottom line, kami kira begitu, Bu. Justru bottom line kami kemungkinan akan ya terdampak ke naik ya, bukan turun. Cuman ya
kenaikannya berapa yang itu belum bisa kami Oh, pastikan. belum Tapi diketahui gitu ya, Bu ya? yang jelas karena aturan ini kan mulainya baru 2 November 2020, jadi secara full year juga mungkin tidak banyak terdampaknya. Selain yang untuk proses gasifikasi, kemarin kan ada unit bisnis lain, Bu, seperti pembangunan PLTU yang tadi Sumsel itu. Nah, terus saya juga dengar ada untuk pembangunan fasilitas coal upgrading itu mungkin progresnya bisa dijelaskan, Bu. Coal upgrading yang gimana ya, Mbak? Fasilitas coal upgrading. Maaf, Yang putus-putus. kedengeran, Bu? Iya, Ya, kemarin saya ada sempat baca juga katanya sedang lagi dibangun fasilitas coal upgrading yang katanya nanti akan beroperasi tahun 2024. Oh, kalau Atau itu sejauh mungkin yang itu ya, Bu ya, yang untuk pengangkutan kali ya, ya, Bu. Oh, ya. Itu terkait itu Mbak. Jadi kan Newport and Railways itu kan ada 2 ya. Jadi ada di Keramasan dan ada di Tarahan. Yang Keramasan ini di 2024. Selain itu, apakah ada lagi, Bu, proses progres dari unit bisnis yang lain? Ada beberapa sih, cuman karena ini masih tahap yang belum sampai finalisasi, jadi belum bisa kami informasikan. Namun diantaranya ada coal to activated carbon, ada juga PLTS di Tanjung Enim, di bekas lahan di Tanjung Enim. Lalu Bu, untuk yang tahun depan, outlook-nya bisa dijelasin sedikit nggak Bu? Kira-kira pertumbuhannya berapa untuk dari revenue atau sales production atau volume-nya begitu Bu? Iya, kalau untuk tahun depan, kami sedang dalam tahap approval di kementerian. Jadi untuk target atau RKAP kami belum bisa kami infokan karena memang belum resmi ya. Nanti takutnya ada perubahan. Jadi diharapkan sekitar di full year nanti semuanya sudah final dan bisa kami sampaikan. Berarti tapi outlook-nya lebih positif ya Bu ya? Iya, kami masih positif. Untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran juga dengan performa PTBA atau masih ada yang belum terjawab gitu dari pemaparannya Ibu Vivi, bisa bertanya di kolom chat ya. Bu, boleh nggak di-share kalau misalkan untuk secara quarter, kira-kira kan untuk di Fortune ini ternyata naik banget ya harganya. Kira-kira pertumbuhannya sesignifikan apa gitu Bu? Untuk di pendapatannya begitu. Pertumbuhannya sih cukup signifikan sih, Mbak. Dibandingkan yang dari second Q, third Q gitu ya, Bu? Ya, second Q, third Q kita cukup diuntungkan, baik dengan harga maupun juga dengan demand yang sudah mulai merangkak naik. Jadi ya diharapkan sih terus meningkat. Ini kan masih belum selesai ya di Desember. Kalau kami melihat di Oktober November kemarin cukup bagus dan diharapkan terus bertahan dan meningkat di Desember. Jadi secara full year nanti kita baru akan bisa melihatnya. Biasanya untuk di first Q apakah masih meningkat gitu ya, Bu? Karena kan suaranya putus-putus, Pak. Ya, kedengeran, Bu? Halo? Putus-putus. Nah, ini sudah. Gimana? Ya, ingin tahu, Bu, misalkan untuk di first Q kan karena memang peningkatan dari demand musim dingin ini kan masih berjalan ya. Apalagi misalkan kalau di luar negeri itu kan musim dingin biasanya berlangsung hingga Januari Februari begitu. Nah, berarti diperkirakan apakah akan naik gitu Bu terus gitu untuk peningkatan dari demand-nya ini? Demand ekspor terus meningkat, Mbak, khususnya termasuk ke Cina ya, karena adanya hubungan Cina dan Australia yang kurang bagus sehingga terdampak juga ke kami. Namun untuk persentasenya kami juga belum pasti dapat angkanya ya. Yang jelas untuk yang fourth quarter ini lebih tinggi daripada third quarter. Salah satunya juga terdampak dari musim dingin tersebut. Nah, tapi kan kemarin kan memang dari China itu kan sempat ada isu mau memangkas ya Bu untuk impor ya, karena kan mereka juga ada produksi sendiri gitu Bu. Tapi trennya ternyata meningkat ya Bu ya dari third Q gitu ya Bu ya, tetap meningkat gitu ya.
Iya, ternyata Kalau boleh meningkat. tahu, untuk ke China sendiri berapa Bu porsinya ekspor dari PTBA? Kalau yang 9 month 2020 masih sekitar 2% dari total ya. 2% dari total Hanya ekspor 2%. ya Bu ya? Dari Atau dari total. total revenue? Oh, dari total penjualan. Nah, apakah Dari total China penjualan. menjadi yang terbesar, salah satu eksporter terbesar gitu Bu? Kalau untuk kalau hanya satu kuarter kayaknya tidak ini ya, tidak mungkin dampaknya tidak cukup besar ya, tapi setidaknya meningkat lah. Kalau misalkan dibandingkan dengan negara lain, kira-kira siapa lagi Bu yang untuk permintaan demand batubaranya setara dengan China gitu? Wah, kalau setara dengan China ini ya. Nggak ada ya? Iya, kita mesti ngecek dulu nih yang setara ya. Yang jelas sih kita yang terbesarnya ada di India, India dan Taiwan. India, India Taiwan, Hong dan Kong itu Taiwan yang ya. top 3-nya kita untuk tahun Jadi ini. berarti untuk 2021 gimana Bu? Lebih optimis gimana untuk dibandingkan dengan Putus-putus lagi, 2020? gimana Pak? 2021? Ya, 2021 outlook dari PTBA lebih optimis atau gimana Bu? Kalau dari kami pasti lebih optimis, Mbak. Ya, lebih optimis pastinya dengan harga yang terus meningkat. Kemudian dengan adanya vaksin ya, vaksin COVID, diharapkan dengan adanya vaksin sudah turun, otomatis pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai naik. Terus kegiatan ekonomi juga sudah mulai normal, demand akan batu bara juga akan meningkat. Berarti bisa ada mungkin double digit growth gitu ya Bu ya? Semoga. Ya, ada yang bertanya untuk rekomendasi saham ya, rekomendasi saham untuk dari MNC Sekuritas sendiri, rekomendasi saham untuk PTBA itu TP fundamental kami itu telah tercapai ya namun dari secara teknikal kami ada memberikan untuk rekomendasi yaitu PTBA berpotensi koreksi ke area 2.800, namun untuk target jangka menengah kami perkirakan dapat masuk ke level 3.300 apabila mampu break di level 3.050 dengan agresif. Semoga menjawab pertanyaan ya. Ada yang bertanya mengenai dampak kemarin kan perjanjian kerjasama proyek strategis nasional itu telah resmi disepakati yang mengenai gasifikasi. Mungkin bisa dipaparkan lagi Bu dampaknya terhadap PTBA itu bagaimana? Kalau terkait gasifikasi masih finalisasi Mbak Kety dan Bapak Ibu. Jadi masih tahap finalisasi draft perjanjian di kami maupun di Pertamina-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi, diharapkan dalam waktu dekat dapat segera tercapai kesepakatan. Tapi memang tone-nya untuk kedepannya memang lebih positif gitu ya Bu, apalagi bisa mendapatkan yang untuk royalti 0% itu ya. Maaf Mbak, putus-putus, boleh diulang lagi? Ya, tapi berarti untuk gasifikasi ini memang untuk PTBA-nya lebih positif ya Bu ya, apalagi kan nanti bisa mendapatkan untuk royalti 0%-nya itu melalui hilirisasi batubara. Iya. Ya, benar Mbak Kety. Kalau dari sisi kami positif, selain kami bisa mengoptimalkan batubara yang dengan kalori rendah yang secara keekonomian tidak menguntungkan untuk kita jual keluar. Selain itu kita juga dibantu pemerintah dengan adanya insentif royalti yang 0%. Jadi berarti cukup Bu, positif di kami. Kalau misalkan hingga tadi yang Ibu bilang memang untuk dari domestik kan mencapai 57% ya Bu porsinya ya. Nah, itu kira-kira untuk di tahun 2024 apakah dengan gasifikasi ini akan menambah dari porsi secara domestik? Kalau secara domestik pastinya ya, karena untuk di 2024 gasifikasi mulai beroperasi, kemudian 2025 Sumsel 8 juga sudah mulai COD. Jadi kalau dengan gasifikasi sekitar 6 juta ton per tahun, sementara Sumsel 8 melalui subsidiari kita HBAP juga 6 juta ton per tahun, jadi sekitar 12 juta ton. Ada penambahan untuk yang domestik. Berarti untuk kedepannya porsi domestik diperkirakan akan bertambah terus ya Bu ya? Ya, kalau untuk itu ya. Ya baik.
Kalau misalkan teman-teman sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa infokan terlebih dahulu bahwa untuk sertifikat teman-teman akan diinfokan melalui email yang akan bisa di-download sesuai nama masing-masing. Nah, karena waktu kita juga terbatas ya Bu ya, terpaksa pembahasan ini mungkin harus kami akhiri. Terima kasih banyak untuk Ibu Vina Rizka dan tim PTBA atas pemaparan dan outlook-nya. Serta terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bergabung pada hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk investasi teman-teman. Jadi terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih ya Bu.